untuk anxiety atau kecemasan berlebihan. 1. Quran surah 13 ayat 28. Perhatikan kalimatnya. Pelan-pelan Bu. Ibu, kalau gelisah, cemas itu adanya di hati atau di fisik? Dari hati baru mengalir ke pikiran kan? Baik, perhatikan bagaimana cara menenangkan hati sehingga pikiran ikut tenang. Ini langsung dari Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ala, yakinkan pada dirimu. Fokus. Ala itu harful istikhbar wa taukid. Huruf yang berfungsi membuka informasi dan meyakinkan. Jadi kalau ibu ingin tenang, ada yang divonis cemas berlebihan, anxiety. Pertama kata Quran mesti yakin dulu nih. Lawan itu yakinkan pada diri. Bidzikrillahi, dengan banyak meningkatkan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, dampaknya ke hati memberikan ketenangan. Jadi rumus cepat menghilangkan kegelisahan, obat yang pertama kata Al-Quran, zikrullah. Apa obatnya? Amalan zikrullah ada 4. Amalan zikrullah ada 4. 1. Saya lompat dulu ke yang paling cepat, yang paling gampang, yang paling mudah. Quran surah keempat ayat 103. Fa'idha qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka jika engkau telah tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Ibu kalau sudah salat ada zikir? Ya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, ada itu? Hafal ya? Itu yang paling gampang. Kalau sedang cemas, keluarkan zikir pertama dalam bentuk kalimat thayyibah. Apa kalimat pertama yang dibaca setelah salat? Bukan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau ingin agak panjang, boleh. Ada yang versi panjangnya. Ya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali. Yang pertama versi singkat, yang kedua digabung dengan doa versi panjang. Kalau sedang gelisah, bacakan cepat, tapi harus yakin, karena kalimat Qurannya mesti yakin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan cuma di lisan sambil ingat Allah. Enggak, ini enggak main-main ya, ini enggak main-main. Jadi begitu sedang gelisah, cemas berlebihan, merasakan cemas, anak gimana belum datang, astagfirullah. Tapi sampaikan ke jiwa, ingat Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Sampai terjadi perubahan dalam hatinya, merasakan ketenangan. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau itu belum tuntas, ambil wudhu. Amalkan yang kedua, Quran surah ke-15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dengan keagunganku aku turunkan Al-Quran itu sebagai zikir. Nah, Quran disebut oleh Allah sebagai zikir. Di antara fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Ibu kalau sedang cemas, istighfar, masih ada sisanya wudhu, ambil mushaf menghadap kiblat, baca Bu. Apa yang terjadi? Nanti akan terjadi Quran surah ke-8 ayat kedua. Saya belum tuliskan karena ini detailnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sepanjang ada insan beriman, kata Allah, dia dibacakan kepadanya Quran atau bahkan dia membaca sendiri, akan ada getaran pada jiwanya, meningkat imannya, tersambung hubungannya dengan Allah. Yang paling dahsyat, ibu ambil wudhu, buka mushaf, baru dibuka mushafnya, kok tiba-tiba ayatnya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kadang terjadi begitu. Lu tiba-tiba ibu baca aja ibu baca. Tapi bacanya bukan cuma di lisan, sambungkan lisan dengan kolbu. Kalau tahu, cari surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan. Misal, maaf ya Bu ya, ada yang menganggap misalnya ibu nggak punya kelebihan, ditinggalkan oleh teman,
dikecilkan bahkan oleh pasangan sendiri, buka surat Ad-Duha, buka surat Al-Insyirah. 2 aja dulu. Baca dengan tulus, mengalir ke hati. Begitu ibu bacakan Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Perhatikan, rasakan surah itu diturunkan untuk ibu. Karena begitulah cara baca Quran. Kata para ulama, kalau kita ingin merasakan kenikmatan baca Al-Quran, rasakan saat baca surat itu diturunkan untuk kita. Maka cara bacanya akan beda. Wadduha, demi segala kenikmatan yang telah aku berikan kepadamu, seperti engkau nikmat merasakan cahaya duha, aku bersumpah. Walaili idza saja, dan demi semua kesulitan yang kau rasakan sekarang seperti gelapnya malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hei, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan engkau tidak seperti apa yang orang-orang lain katakan. Kalau ibu rasakan baca Quran seperti itu, hilang gelisah. Masih ada lagi kegelisahannya, menghadap ke arah kiblat, tunaikan sholat. Sholatnya apa saja sesuai dengan waktunya. Kalau duha, duha. Kalau nggak ada waktu khusus, ambil wudhu, sholat mutlak, sholat wudhu, menghadap ke kiblat. Lalu maaf, saya tutup. Saat sujud, tumpahkan semua kegelisahan itu dalam sujud. Tumpahkan semua sampai air matanya mengalir. Gak apa-apa, tumpahkan semua. Nanti rasakan perubahan yang terjadi setelah sholat tuntas dikerjakan. Karena sholat mengumpulkan semua jenis zikir ini. Istighfar ada dalam sholat? Ada. Ya, ibu ruku sujud baca istighfar. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanallah ada? Alhamdulillah ada? Allahu Akbar ada? Dalam sholat baca Quran? Al-Fatihah itu Quran. Semua ada. Sudah? Yang terakhir, biasanya kalau sudah selesai sholat, ketenangan awal itu muncul. Tapi setelah itu kadang-kadang muncul lagi, kalau belum tuntas semua. Maka praktekkan isi surat Al-Insyirah. Ini penutupnya. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri. Apa artinya insyirah? Insyirah itu suasana hati yang lapang, selapang-lapangnya seakan-akan gak ada beban lagi. Maka kata Allah, kalau hatimu ingin lapang dan tidak pernah merasakan ada beban lagi, maka perhatikan. Alam nashrah. Hei, masa engkau merasa cemas, gelisah dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jadi kalau ibu mengalami masalah sekarang, jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah selesai juga. Alam nashrah. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri. Semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Inna ma'al usri yusra itu bahasa singkatnya begini. Pasti selesai. Pasti tuntas. Yakin Allah sudah jamin pasti tuntas. Jelas? Jadi kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita masing-masing, ini pasti selesai. Insya Allah ada solusinya. Nggak mungkin Allah titipkan kalau saya tidak sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa. Maka lakukan yang ini dan secara kontinu. Terapinya ini aja. Terapinya ini aja. Gelisah lagi, zikir lagi. Gelisah lagi, buka Quran. Sampai itu hilang, tapi itu tidak akan pernah hilang kalau ibu nggak yakin bisa mengatasinya. Karena itu hurufnya dibuka dengan ala, yakinkan, itu hilang. Jelas?